not your Barbie girl. I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body unless I say so. Ain't your Barbie, no. Pull up to that dream house, God gate hills now. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi, Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kesultanan Keraton Kanoman, bahwa Keraton Kanoman berdiri pada abad ke-16 dan pendirinya beliau adalah Sultan Badriddin sebagai regenerasi Sunan Gunung Jati. Dan kita berada di lokasi bangunan Pendopo Jinem yang dulu sebagai tempat yang difungsikan sebagai tempat meeting room, tempat musyawarah untuk memimpin Islam Cirebon dan memimpin masyarakat Cirebon. Disinilah tempatnya, dan bangunan Jinem itu satu paket dengan berdirinya Keraton Kanoman juga pada abad ke-16, bahwa kita melihat ada soko guru atau tiang-tiang ini ada 5 pasang yang besar, kanan kiri 5, kanan 5, kiri 5. Ini menunjukkan bahwa kaidah dan norma agama Islam yang diterapkan bahwa manusia itu harus punya tiang hidup, filsafah hidup, dan punya fondasi hidup, bahwa seperti bangunan tersusun oleh 5 pasang kanan kiri 10, yang 5 sebelah kanan menunjukkan rukun Islam dan yang sebelah kiri sholat 5 waktu, dan tersusun oleh 17 penggalang, artinya 17 rakaat. Yang ada yasaka kecil menunjukkan sifat Asmaul Husna yang pada dasarnya jumlahnya 99, yang wajib diketahui ada 20, yaitu sifat Asmaul Husna itu yang menunjukkan tiang yang kecil itu. Kita mari ke dalam ke pusat kesultanan. Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan kepakem, di antaranya melaksanakan tradisi Gerebek Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Kesultanan Keraton Kanoman yang ruangan ini difungsikan untuk Sultan beserta para menterinya, atau Sultan memimpin kabinet kesultanan di ruang ini, dan ruangan ini bernama ruangan Prabayasa. Artinya itu para prabu, para pejabat tinggi. Yaksa itu tinggi, jadi prabu itu pejabat, yaksa itu tinggi, jadi pejabat tinggi. Dan di dalam ruangan Prabayasa ada ruangan yang kecil, yang paling ujung itu ada ruangan yang sangat istimewa sekali yang bernama Mande Mastaka. Mande itu tempat mastaka kepala, jadi tempatnya raja, tempatnya pemimpin. Tata letak Keraton Kanoman.
Kompleks Keraton Kanoman merupakan kompleks tertua di Cirebon, dikarenakan bangunan Witana yang ada pada bagian belakang kompleks ini yang merupakan rumah Pangeran Walang Sungsang dibangun pada tahun 1428. Sementara dalam Agung yang ada di sebelah timur kompleks Keraton Pakungwati atau Kesepuhan dibangun pada tahun 1430 Masehi. Pak, mau nanya, kalau itu sendiri itu tuh batu atau semacam kayak karang nih? Dibangunnya oleh Prabu Walang Sungsang pada abad ke-14 sebagai peradaban awal kota Cirebon. Beliau membuka hutan atau sapana dan sutapa itu beliau membuka dan tempat tinggal beliau di sini. Akhirnya dia punya punya moto yang sangat hebat sekali, bahwa Cirebon itu dulu tepi laut dan banyak udangnya. Dengan tepi laut itu mungkin pada abad itu sudah banyak batu karang sekali di sekitar Cirebon itu. Ada dua yang berpendapat para arkeologi Jawa Barat itu, satu ada karena tepi laut mungkin dulu ada karang, dan kedua secara batu karang itu adalah proses pembuatan dari tanah dicampur kapur lalu dibakar, ada seperti itu. Tapi kami sendiri lebih cenderung kepada geografis ya, Cirebon itu dulu tepi laut dan banyak udang, otomatis banyak karang. Iya. Itu Berarti otomatisnya. kenapa sekarang sering dikatakan kota Cirebon itu kota udang kayak gitu ya? Di situ Sejarahnya kayak gitu. di samping sebagai ciri khas bahwa Cirebon tepi laut, ada makna yang sangat dalam sekali, mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi, bahwa sekarang itu bahwa manusia harus punya mental yang tangguh seperti karang dan harus punya fondasi yang kuat, apalagi pemimpin harus kuat fondasinya dan skillnya, pikirannya dan keahliannya cukup untuk masa depan rakyatnya dan masa depan kita semua. Sumur ini sendiri itu dibangunnya kapan dan kegunaannya untuk apa ya? Kan di situ ada seperti tempat wudhu ya Pak ya? Iya, ini dibangunnya kapan Pak? Jadi kalau kita melihat peradaban dari waktu dari berdirinya kota Cirebon dan adanya bangunan di sana, sumur itu belum dibikin secara besar, cuma ada skala ada sumur kecil sekali. Setelah abad ke-16 berdirinya Keraton Kanoman, itu baru ada sumur, karena aliran-aliran air itu mulai mengurang, karena abad ke-14 aliran air dari kali-kali betan itu sangat banyak sekali, tapi dengan perubahan geografi itu akhirnya aliran-aliran yang ini sangat banyak mengurang, dibikinlah sumur ini untuk kebutuhan bencana, di antaranya untuk proses pembangunan dan untuk upacara-upacara itu dan untuk sehari-hari. Jadi kolam yang tadi di sana dengan ini apa ya? Sangat jauh sekali Gitu ya? waktunya, 200 tahun, sangat jauh sekali. Jadi ini pas dibangun itu pas zaman kapan itu? Tadi kan Zaman, ini Prabu Siliwangi apa ya? iya zamannya Walang Sungsang, Prabu Walang Sungsang. Oh, langsung sama ini. Kalau ini Zamannya Sultan pertama, Sultan Badruddin, abad ke-14, Sultan pertama. Keraton Kesepuhan beserta Keraton Kanoman ditetapkan sebagai objek vital yang harus dilindungi. Penilaian tersebut berdasarkan pertimbangan dari institusi kepolisian. Maka, adanya penilaian tersebut, seharusnya kepolisian setempat wajib menempatkan personilnya untuk melakukan penjagaan di keraton tersebut.